Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita kembali belajar untuk mempersiapkan prioritas PPG yang untuk jadwal bimbingan dan konseling itu pada tanggal 17 sehingga tinggal 1 minggu lagi. Semoga teman-teman masih semangat untuk mempersiapkannya. Mari kita bahas beberapa soal masih yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022 ini, yaitu indikator nomor 107 sampai 110 tentang penyusunan laporan pelaksanaan program BK dan penerapan tindak lanjut hasil evaluasi bimbingan dan konseling. Nah, mari kita bahas soal-soalnya. Dan sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga teman-teman diberikan kelulusan dalam prioritas PPG tahun 2022 ini. Mari kita bahas beberapa soal sesuai dengan kisi-kisi nomor 17 dan 110. Untuk soal yang pertama, sebagai kelanjutan dari kegiatan evaluasi, maka di dalam laporan penilaian kinerja bimbingan dan konseling memuat A. Deskripsi analisis hasil tindak lanjut, B. Deskripsi analisis hasil pengambilan keputusan, C. Deskripsi analisis hasil pertanggungjawaban, D. Deskripsi analisis hasil laporan kepala sekolah. Nah, di sini jawabannya yang benar kira-kira mana, teman-teman? Untuk soal nomor 1 itu, jawaban yang benar itu adalah yang B, yaitu deskripsi analisis hasil dan pengambilan keputusan. Sebagai kelanjutan dari kegiatan evaluasi itu, maka di dalam laporan penilaian kinerja bimbingan dan konseling itu memuat deskripsi analisis hasil dan pengambilan keputusan dalam buku Sugiono 2018. Deskripsi hasil itu merupakan upaya untuk memberikan gambaran hasil penilaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahap analisis data. Kemudian analisis hasil itu merupakan gambaran pencapaian dari yang sudah ada dalam deskripsi tersebut. Sedangkan pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menentukan pada aspek pelayanan bimbingan dan konseling yang perlu diperbaiki, dikembangkan atau dihentikan, atau misalnya saja dalam beberapa hal seperti perencanaan program, pelaksanaan layanan, kemudian dalam indikator evaluasi. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan. A. Persiapan tahap pengumpulan dan penyajian data, tahap penulisan laporan. B. Persiapan tahap membagikan angket laporan, tahap pengumpulan data. C. Persiapan tahap pelaksanaan, tahap penulisan laporan. D. Persiapan tahap observasi dan wawancara, tahap pelaporan. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang benar yang mana, teman-teman? Jadi langkah-langkah dalam penyusunan laporan itu yang benar adalah yang A, yaitu persiapan, kemudian tahap pengumpulan dan penyajian data, kemudian tahap penulisan laporan. Pada tahap persiapan itu, guru bimbingan dan konseling atau konselor menetapkan berbagai hal yang akan dilaporkan sebagai akuntabilitas kinerja guru bimbingan dan konseling, yang meliputi informasi apa yang akan dilaporkan, kemudian alasan mengapa kegiatan bimbingan dan konseling perlu dilaporkan, dan penyusunan instrumen laporan serta kapan atau waktu pelaporan. Dan tahap pengumpulan dan penyusunan data itu merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh guru BK yang terkait dengan berbagai layanan, baik layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, atau layanan perencanaan individual yang merupakan pengembangan dari 4 bidang, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta dukungan sistem. Kalau tahap penulisan laporan itu merupakan laporan program yang harus mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan merupakan A. Fungsi kegiatan tindak lanjut pelaporan program BK, B. Manfaat kegiatan tindak lanjut pelaporan program BK, C. Tujuan kegiatan tindak lanjut pelaporan program BK, D. Isi kegiatan tindak lanjut pelaporan program BK. Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang C, yaitu tujuan kegiatan tindak lanjut pelaporan program BK. Selain untuk memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, dan juga kurang relevan, itu juga
untuk mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program BK. Dan hasil evaluasi itu dapat digunakan untuk kepentingan penyediaan umpan balik bagi pelaksanaan program BK, perbaikan atau peningkatan implementasi program selanjutnya. Kita masuk ke soal nomor 4. Teknik dan langkah tindak lanjut hasil evaluasi bimbingan dan konseling antara lain: A. Diskusi, wawancara, survei, kuesioner. B. Diskusi, observasi, wawancara, tes psikologi. C. Diskusi, wawancara, instrumen survei. D. Diskusi, observasi, kuesioner, asesmen. Nah, teknik langkah tindak lanjutnya itu adalah yang A ya teman-teman, yaitu diskusi, wawancara, survei, dan kuesioner. Jadi masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Informasi yang diperoleh melalui teknik tindak lanjut dapat digunakan untuk meningkatkan program dan layanan bimbingan dan konseling yang lebih baik. Kemudian meningkatkan nilai layanan bimbingan dan membangun hubungan ke sekolah yang lebih tinggi dan masyarakat atau dunia industri yang sesuai dengan minat siswa. Kita masuk ke soal nomor 5. Hasil sebuah asesmen di sebuah SMP menunjukkan bahwa semua siswa kelas 7 membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara belajar di SMP yang mereka sadari berbeda dengan di SD. Program BK yang bisa disusun antara lain: A. Layanan responsif melalui konseling kelompok. B. Perencanaan individual melalui career day. C. Layanan dasar melalui bimbingan kelas. D. Dukungan sistem melalui home visit. Dari soal ini tentu teman-teman sudah menemukan kunci jawabannya, yaitu bahwa semua siswa, berarti kalau semua siswa digunakan adalah bimbingan klasikal, lintas kelas, atau bimbingan kelas ya. Dan di sini adalah membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara belajar. Cara belajar itu adalah hal dasar yang harus diketahui oleh siswa. Maka layanan yang digunakan itu adalah yang C, yaitu layanan dasar melalui bimbingan kelas. Kita masuk ke soal nomor 6. Semua guru BK harus membuat laporan penyelenggaraan bimbingan dan konseling sebagai bentuk: A. Tanggung jawab tugas. B. Kewajiban guru BK. C. Akuntabilitas kinerja profesional. D. Menunjukkan kinerja guru BK kepada pihak sekolah. Untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang benar itu adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja profesional. Berarti jawabannya adalah yang C. Dan semua guru bimbingan dan konseling itu harus membuat laporan, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kinerja profesional. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Dan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling itu adalah perwujudan kewajiban konselor sekolah untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan berkaitan dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling itu merupakan kunci untuk memperlihatkan keefektifan program konseling. Tuntutan akuntabilitas memungkinkan konselor untuk memperlihatkan kepada stakeholder baik di dalam maupun di luar sekolah kontribusi atau dampak tentang apa yang dilakukan konselor. Nah, masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Seorang guru BK mengalami hambatan dalam pelaksanaan layanan BK, yaitu kesulitan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok di luar kelas. Maka strategi penyelesaiannya adalah: A. Memotivasi siswa agar mengikutinya. B. Melakukan penjadwalan ulang. C. Melakukan perubahan peserta. D. Menentukan ruang baru yang akan digunakan. Untuk soal nomor 7 ini, jawaban yang benar itu adalah strategi yang tepat adalah digunakan B. Melakukan penjadwalan ulang. Jadi hambatan dan strategi penyelesaian itu berdasarkan setiap layanan yang diberikan, itu harus direkam hambatannya, kesulitannya yang dijumpai apa, kemudian bagaimana cara strategi penyelesaiannya. Kalau seperti ini, maka yang tepat itu adalah strateginya melakukan penjadwalan ulang. Kemudian ada juga siswa yang mungkin tidak semangat dalam melakukan bimbingan kelompok, maka strateginya itu kita harus memberikan motivasi siswa untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Nah, berikut beberapa soal yang sesuai dengan kisi-kisi nomor 17 dan sampai 110 tentang penyusunan laporan pelaksanaan program BK dan penerapan tindak lanjut hasil evaluasi BK.
Semoga bermanfaat. Nanti ketemu di pembahasan kisi-kisi yang berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.